Hentikan sekarang juga. Seorang siswa SMA yatim piatu berteriak di sebuah gang gelap dalam perjalanannya pulang ke rumah. Sekelompok preman berbekal pipa besi sedang mengepung seorang kakek yang tersungkur di tanah. Bocah ingusan, pergi sana kalau tidak mau celaka. Hardik salah satu dari mereka. Namun, ia tidak gentar. Ia justru berdiri di depan sang kakek, melindunginya. Malam itu, dengan seluruh tubuhnya menjadi tameng, ia tidak tahu bahwa pilihan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Keesokan harinya, deretan mobil Mercedes-Benz hitam memasuki halaman sekolahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan semoga keberuntungan yang hangat menyertai Anda di sana. Malam itu, hujan turun begitu deras seolah langit telah bocor. Di sebuah gang pertokoan yang kosong di kawasan kumuh pinggiran Jakarta, tak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan cahaya lampu jalanan pun ditelan oleh tirai hujan, hanya berkedip-redup. Malam yang begitu mencekam, yang tak akan dimasuki oleh orang waras manapun. Namun, di tengah kegelapan itu, ada seorang pria yang berlari sekuat tenaga. Ia adalah Baskoro Prawiro, Presiden Direktur Nusantara Group. Meski usianya sudah menginjak 70 tahun, di dunia bisnis ia masih dianggap sebagai legenda hidup. Tetapi saat ini, semua kekuasaan dan kekayaannya tak ada artinya. Jantung Baskoro berdebar begitu kencang seakan mau melompat keluar dari dadanya. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki yang kasar dari belakang terdengar semakin mendekat. Ada 3 orang. Mereka adalah preman tak dikenal yang mengejarnya dengan membawa pipa besi. Setiap kali sepatu kulit mahalnya tergelincir di aspal basah, punggung Baskoro terasa dingin oleh keringat. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Baru 1 jam yang lalu, Baskoro masih menikmati sore yang tenang. Ia ingin meninjau langsung lokasi calon pusat kemandirian pemuda yang akan dibangunnya. Dengan hanya ditemani Pak Ujang, sopir pribadinya yang sudah lama ia percayai, ia datang ke tempat ini. Pusat kemandirian itu memiliki arti khusus baginya. Itu adalah proyek impian almarhum putranya, Dimas, semasa hidup. Baskoro turun dari mobil dan mulai melihat-lihat lahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu mobil dibanting. Saat ia menoleh, Pak Ujang sudah duduk di kursi pengemudi dan menurunkan kaca jendela. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, sangat berbeda dari biasanya. "Maafkan saya, Pak," hanya itu yang ia katakan sebelum sedan hitam itu melesat pergi dengan suara deru mesin yang kencang. Baskoro hanya bisa menatap nanar mobil yang menghilang itu. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama 10 tahun, ia tak pernah sekalipun meragukan orang kepercayaannya itu. Saat itu juga, hawa dingin merayap di punggungnya. "Di sini rupanya kau, tua bangka." Sebuah suara dari kegelapan membuat jantung Baskoro serasa berhenti berdetak. Ia menoleh dan melihat 3 orang pria berjalan pelan keluar dari kegelapan gang. Pipa besi di tangan mereka berkilat tertimpa cahaya lampu jalanan yang redup. Seketika itu juga, Baskoro menyadari segalanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jebakan yang telah direncanakan. Ia harus lari. Baskoro mulai berlari sekuat tenaga menuju jalan raya yang lebih terang. Kakinya sudah mencapai batas kekuatan, tetapi insting untuk bertahan hidup terus mendorongnya. Jas mahalnya yang basah kuyup terasa berat menempel di tubuh. Napasnya tersengal-sengal dan otot pahanya terasa seperti terbakar. Tiba-tiba, hak sepatunya tergelincir di aspal basah. Bruk! Tubuh Baskoro terhempas ke lantai yang dingin. Rasa sakit yang menyengat terasa di lutut dan telapak tangannya, tetapi yang lebih mengerikan adalah suara langkah kaki yang semakin mendekat dari belakang. "Nasibmu sial sekali, kakek," para preman itu dengan cepat mengepung Baskoro yang terbaring. Pria yang tampaknya pemimpin mereka mengetuk-ngetukkan pipa besinya ke telapak tangan sambil perlahan mendekat. Suara itu terasa seperti menusuk jantung Baskoro. Sambil terbaring di tanah basah, Baskoro menatap ke langit. Tetesan air hujan yang turun dari sela-sela awan hitam terasa perih menusuk matanya. Apakah ini akhir dari segalanya? Desah pahit keluar dari mulutnya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu. "Hentikan sekarang juga. Apa yang kalian lakukan?" Sebuah suara lantang yang memecah kegelapan menggema di gang itu.
Para preman itu serentak menoleh. Di ujung gang, seorang siswa SMA berdiri. Ia adalah Budi Santoso, seorang siswa kelas 3 SMA yang baru saja selesai bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Perawakannya tidak besar, tetapi sorot matanya menyala lebih terang dari siapapun. "Bocah, jangan ikut campur kalau tidak mau bonyok," ancam si pemimpin preman sambil mengangkat pipa besinya. Namun, Budi tidak mundur. Ia justru berlari ke arah Baskoro yang terbaring. Budi berdiri di depan Baskoro, merentangkan kedua tangannya. "Kakek tidak apa-apa?" Suara Budi bergetar. Tentu saja ia takut. Tetapi melihat orang tua yang tak berdaya itu membuatnya merasa pilu. Ia tidak bisa pura-pura tidak melihat. Wajah Suster Maria, kepala panti asuhan yang telah merawatnya, terlintas di benaknya. "Bocah tengik ini. Cepat minggir." Suara si pemimpin preman terdengar penuh amarah. Ia mengangkat tinggi-tinggi pipa besinya. Budi memejamkan mata erat-erat dan memeluk Baskoro. Ia adalah tameng terlemah di dunia, tetapi ia memeluk sang kakek dengan segenap kekuatannya. Pukulan membabi buta pun dimulai. Setiap kali pipa besi menghantam punggungnya, erangan kesakitan keluar dari mulut Budi. Rasa sakit seperti tulang-tulang yang remuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, Budi tidak melepaskan Baskoro. Sambil menggertakkan gigi, ia melindungi sang kakek dengan seluruh tubuhnya, menerima semua pukulan itu. Lengan seragam Budi robek, dan darah mulai merembes dari punggungnya. Pandangannya mulai memutih, tetapi ia tidak boleh kehilangan kesadaran. Ia hanya berpikir untuk melindungi kakek itu. "Tolong, tolong!" Sambil menahan pukulan, Budi berteriak sekuat tenaga. Ia menendang-nendang pintu ruko di sekitarnya untuk membuat keributan. Satu persatu, jendela di ruko dan rumah di sekitarnya mulai terbuka. Begitu mendengar suara orang-orang yang mulai ramai, wajah para preman itu tampak panik. Si pemimpin preman mengumpat sambil menoleh ke belakang. "Sialan. Kabur." Ketiga pria itu pun melarikan diri ke dalam kegelapan. Suara langkah kaki mereka semakin menjauh. Barulah saat itu Budi merasa lega dan terduduk lemas. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Rasa sakit yang berdenyut di punggung dan bahunya tak tertahankan, tetapi yang pertama kali ia lihat adalah kakek yang terbaring di sampingnya. "Kakek, sadarlah." Baskoro sudah mulai kehilangan kesadaran karena syok. Wajahnya pucat pasi, keningnya basah oleh keringat dingin. Hati Budi mencelos. Instingnya mengatakan bahwa kakek ini dalam bahaya. Sambil menahan rasa sakit yang menjerit di sekujur tubuh, Budi bangkit dengan terhuyung-huyung. Ia harus ke jalan raya. Ia harus mencari taksi. Budi menyampirkan lengan Baskoro ke bahunya dan mulai melangkah satu persatu. Suhu tubuh sang kakek yang terasa di bahunya terasa semakin dingin, membuat langkahnya semakin cepat. Akhirnya, ketika sampai di jalan raya, sebuah taksi kosong kebetulan lewat. Budi melambaikan tangannya sekuat tenaga. Taksi itu berhenti. Sopirnya menurunkan kaca jendela dan mengamati mereka berdua, seorang siswa yang penuh luka dan seorang kakek yang pingsan. Wajah si sopir tampak ragu. "Pak, tolong, Pak." Budi merogoh sakunya dan mengeluarkan segumpal uang kertas yang lecek. Itu adalah seluruh hartanya, 300.000 rupiah, uang saku bulanannya. "Ini semua uang yang saya punya. Tolong antarkan kami ke UGD. Tolong, Pak." Air mata Budi mengalir deras. Melihat tatapan putus asa itu, ekspresi si sopir berubah. Ia segera turun dari mobil dan membantu membaringkan Baskoro di kursi belakang. Taksi melaju kencang menembus hujan menuju UGD. Di kursi belakang, Budi terus menggenggam erat tangan Baskoro yang dingin dengan kedua tangannya. Suhu tubuh sang kakek yang terasa semakin dingin membuat hatinya semakin cemas. "Kakek, bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi kita sampai." Begitu taksi berhenti mendadak di depan pintu UGD, Budi langsung melompat keluar. Rasa sakit yang merobek di punggung dan bahunya terasa hebat, tetapi ia menahannya dengan menggertakkan gigi. "Tolong, ada kakek pingsan di sini." Teriakan putus asa Budi membuat pintu UGD terbuka lebar. Tim medis bergegas keluar. Berangkar dorong dengan cepat menghilang ke dalam UGD. Barulah saat itu,
Rasa sakit di sekujur tubuhnya terasa menyerang bersamaan. Punggungnya panas seperti disundut api, dan bahunya terasa seperti dipukul palu. Namun, senyum lega terukir di bibir Budi. Fakta bahwa kakek itu sudah tiba dengan selamat di rumah sakit membuatnya merasa beban berat di hatinya terangkat. Budi bersandar di dinding, menatap langit-langit, dan menghela napas panjang. Syukurlah. Saat itu, seorang perawat yang memeriksa kondisi Budi terkejut dan berteriak, "Astaga, Dik, kamu juga terluka parah." Tangan perawat itu memegang bahu Budi. Budi menoleh dan melihat seragamnya yang robek. Kemeja putihnya penuh dengan darah dan lumpur, dan lengannya kompang kemping. "Ya ampun, kamu harus segera diobati." Perawat itu dengan sigap menarik lengan Budi. Namun, Budi menggelengkan kepala dan mundur selangkah. Wajahnya tampak canggung. "Ah, saya tidak apa-apa, Sus. Ini bukan luka serius." Budi berusaha tersenyum ceria dan menolak. Tetapi siapapun bisa melihat betapa paksanya senyum itu. Sebenarnya, Budi tidak punya uang untuk berobat. Seluruh hartanya, 300.000, sudah ia berikan untuk ongkos taksi. "Saya benar-benar tidak apa-apa. Kakek yang tadi dibawa masuk lebih darurat. Tolong rawat beliau baik-baik ya, Sus." Budi membungkuk hormat kepada perawat itu dan berjalan menuju pintu keluar UGD. Kakinya gemetar hebat, tetapi ia memaksakan diri untuk melangkah. Perawat itu memanggilnya dari belakang, tetapi Budi tidak menoleh. Begitu ia melangkah keluar dari pintu UGD, hujan dingin langsung menyambut wajahnya. Hujan masih turun deras. Sambil memegangi lengan seragamnya yang robek, Budi berjalan menembus kegelapan. Hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju. Panti Asuhan Mutiara Bunda, tempat ia dibesarkan. Sementara itu, di dalam UGD, terjadi sedikit kehebohan. Seorang dokter yang sedang membersihkan lumpur dari wajah Baskoro tiba-tiba berhenti dan matanya terbelalak. "Tunggu, apa orang ini?" Dokter itu mengamati wajah Baskoro dengan saksama. Wajah yang familiar. Seketika, sebuah ingatan melintas di kepalanya seperti kilat. "Bukankah ini Bapak Baskoro Prawiro dari Nusantara Group?" Teriakan dokter itu membuat seluruh staf medis menoleh. Nusantara Group adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, masuk dalam jajaran 10 besar. Pemiliknya dibawa ke UGD dalam keadaan berlumuran darah? Apa yang telah terjadi? Cepat hubungi sekretarisnya. Siapkan ruang VVIP. UGD seketika menjadi kacau balau. Tim medis bergerak cepat dan suara telepon terdengar di mana-mana. 20 menit kemudian, 3 mobil Mercedes-Benz hitam berhenti dengan tergesa-gesa di parkiran rumah sakit. Yang turun dari mobil adalah Tirta Yasa, sekretaris pribadi Nusantara Group. Pria berusia awal 50-an dengan penampilan rapi itu tampak pucat pasi, tidak seperti biasanya. "Di mana Bapak Presiden Direktur?" Teriakannya yang panik menggema di lobi rumah sakit. Di belakangnya, para pengawal berhamburan masuk. Lobi rumah sakit seketika dipenuhi oleh pria-pria berjas hitam. Pasien dan keluarga mereka menatap dengan kaget. "Lewat sini. Bapak sudah dipindahkan ke ruang VVIP." Dipandu oleh seorang dokter, Tirta Yasa membuka pintu kamar. Di atas ranjang putih, Baskoro terbaring. Wajahnya masih pucat, dan selang infus menancap di lengannya. Untungnya, matanya sudah terbuka. "Bapak." Tirta Yasa berlari dan berlutut di samping ranjang. Meski dikenal sebagai pribadi yang tenang, saat ini matanya tampak memerah. Baskoro menatapnya sejenak, lalu perlahan membuka mulut. "Di mana Pak Ujang?" Kalimat pertamanya terdengar dingin. Tatapan matanya penuh dengan kemarahan dan rasa pengkhianatan. Sopir yang telah menemaninya selama 10 tahun. Fakta bahwa orang itu telah meninggalkannya di jurang kematian membuat hati Baskoro hancur. "Mobil Pak Ujang ditemukan di pinggiran Bekasi, Pak, tapi keberadaannya masih kami lacak. Cari dia." Tangan Baskoro yang terkepal di atas spray putih gemetar. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. "Temukan bedebah itu, dan selidiki siapa dalang di baliknya. Ini bukan kecelakaan biasa. Seseorang mencoba membunuhku." Tirta Yasa mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Ia harus segera mengaktifkan tim investigasi.
Tetapi kalimat Baskoro selanjutnya membuatnya berhenti. Dan juga, tatapan Baskoro sejenak goyah. Di matanya yang penuh amarah, terselip emosi lain. Di mana siswa yang menolongku? Baskoro teringat pemandangan terakhir sebelum ia kehilangan kesadaran. Punggung kecil yang melindunginya di tengah hujan pipa besi. Suara yang berteriak meminta tolong seperti binatang yang terluka. Berkat siswa itu, ia masih hidup sekarang. Dia pasti juga terluka parah. Apa dia sudah diobati? Tirtayasa tampak sedikit bingung, lalu segera keluar dari kamar. Ia harus memeriksanya ke UGD. Tak lama kemudian, ia kembali dengan ekspresi yang aneh. Pak, siswa itu sudah meninggalkan rumah sakit. Apa? Mata Baskoro terbelalak. Menurut perawat, siswa itu juga terluka cukup parah, tapi menolak diobati dan langsung pergi. Dia hanya berpesan agar Bapak dirawat dengan baik. Sesuatu yang hangat bergejolak di dalam dada Baskoro. Tubuhnya sendiri penuh luka, tetapi ia pergi tanpa diobati? Anak seperti apa dia? Apa kau tahu namanya? Ya, saat pendaftaran di UGD, perawat sempat melihat papan nama di seragamnya. Tirtayasa mengeluarkan catatannya. Namanya Budi Santoso, kelas 3 SMA Harapan Bangsa. Budi Santoso. Baskoro mengulang nama itu dalam hati. Nama yang asing, tetapi entah kenapa hatinya terasa hangat. Cari tahu semua tentang anak itu. Alamatnya, keluarganya, semuanya. Suara Baskoro terdengar tegas. Ia merasa berutang budi pada penyelamatnya. Pada saat yang sama, Budi sedang berjalan tertatih-tatih menembus hujan. Ia bahkan tidak punya uang untuk naik bus, jadi ia harus berjalan kaki ke panti asuhan. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 1 jam. Ketika akhirnya bangunan yang familiar itu terlihat, Budi berhenti di depan gerbang utama. Ia teringat penampilannya yang kacau balau. Apa yang akan dikatakan Suster Maria dan adik-adiknya jika melihatnya seperti ini? Budi diam-diam berjalan ke pintu belakang. Ia membuka pintu besi yang berderit itu sepelan mungkin. Untungnya, koridor sepi. Budi berjalan mengendap-endap menuju kamarnya. Setelah menutup pintu, ia langsung terduduk lemas. Seluruh tenaganya seakan terkuras habis. Dalam kegelapan, ia meraba-raba lemari dan mengeluarkan kotak P3K yang sudah usang. Di dalamnya hanya ada beberapa plester, obat merah, dan perban. Budi melepas kemejanya yang basah dan bercermin. Punggungnya penuh dengan lebam biru, dan di beberapa bagian kulitnya yang robek, darah sudah mengering. Sambil menggertakkan gigi, Budi mengoleskan obat merah ke lukanya. Rasa perih yang menyengat membuat pandangannya menguning. Tetapi ia tidak bisa berteriak. Adik-adiknya bisa terbangun. Setelah mengobati lukanya seadanya, Budi menatap keluar jendela. Hujan sudah sedikit reda, tetapi langit masih dipenuhi awan hitam. Syukurlah beliau selamat, gumamnya sambil tersenyum getir. Ia kehilangan seluruh uang sakunya, 300.000 rupiah. Dan tubuhnya babak belur, tetapi ia tidak menyesal. Bisa menolong seseorang, itu sudah lebih dari cukup. Besok ia harus kembali bekerja di minimarket. Tahun depan ia harus keluar dari panti. Jadi ia harus menabung untuk biaya kuliah. Budi menjemur seragamnya yang basah dan menarik selimut tipisnya. Semoga kakek cepat sembuh. Senyum terukir di bibirnya. Keesokan paginya, Budi berdiri di depan cermin. Ada lebam biru di bawah tulang pipi kirinya, dan salah satu sudut bibirnya pecah dan mengering. Jika ia muncul di ruang makan dengan wajah seperti ini, adik-adiknya pasti akan khawatir. Suster Maria juga pasti akan bertanya macam-macam. Budi menghela napas. Ia bergegas keluar kamar sebelum penghuni panti lainnya bangun. Sesampainya di sekolah, Budi langsung menunduk dan membuka buku. Ia tidak ingin ada yang melihat wajahnya yang lebam, tetapi takdir sepertinya tidak membiarkannya tenang. "Woi, Budi!" Sebuah suara berat menggema di kelas. Budi mengangkat kepala dan melihat seorang siswa berbadan besar berdiri angkuh di depan mejanya. Itu Gilang. Jagoan sekolah dan orang yang paling sering mengganggunya. "Lihat tampangmu itu, habis jatuh dari gerobak pemulung, ya?" Cibir Gilang sambil mengangkat dagu Budi dengan jarinya. Budi diam-diam menepis tangan Gilang. "Kau kan lulus nanti juga tidak punya uang untuk kuliah.
Mending sekarang kau berlutut di depanku, nanti ku beri pekerjaan di pabrik ayahku. Siswa-siswa di sekitarnya tertawa cekikikan. Beberapa menunjuk ke arah Budi dan berbisik. Hih, dia kan anak panti. Jangan dekat-dekat, bau. Tangan Budi di bawah meja terkepal erat. Seumur hidup ia mendengar kata-kata itu, tetapi rasanya tetap seperti ditusuk paku di dada. Namun, Budi tetap diam. Jika ia berkelahi di sini, itu hanya akan merepotkan panti asuhan. Gilang menendang meja Budi. Buku dan kotak pensil berjatuhan ke lantai. Saat Budi membungkuk untuk mengambil barang-barangnya, tiba-tiba terdengar teriakan. Lihat ke lapangan, siswa-siswa serentak berhamburan ke jendela. Beberapa mobil sedan Mercedes-Benz hitam mewah sedang memasuki gerbang sekolah dan menuju ke lapangan. Itu kan lambang Nusantara Group, bisik-bisik di antara para siswa semakin kencang. Pintu mobil terbuka, dan para pengawal berjas hitam turun lebih dulu. Kemudian, dari mobil paling depan, seorang pria tua berjalan keluar dengan penuh wibawa. Itu kan Bapak Baskoro Prawiro. Kelas menjadi gempar. Tak lama kemudian, pengumuman dari pengeras suara sekolah terdengar. Panggilan kepada siswa kelas EPS 2 Budi Santoso, harap segera ke ruang kepala sekolah. Kelas seketika hening. Semua mata tertuju pada Budi. Wajah Gilang tampak kesal. Apa-apaan ini? Kenapa Presdir Nusantara Group mencari anak panti itu? Budi perlahan bangkit dari kursinya. Kakinya gemetar, tetapi ia berusaha bersikap tenang saat berjalan keluar kelas. Di dalam ruang kepala sekolah yang luas, sudah ada beberapa orang. Kepala sekolah duduk di salah satu sofa, wibawanya yang biasa hilang entah kemana, digantikan oleh wajah tegang. Di seberangnya, duduk Bapak Baskoro Prawiro. Di sampingnya berdiri Tirtayasa. Dan di belakang mereka, para pengawal berjaga. Saat Budi membuka pintu dan masuk, mata Baskoro langsung tertuju padanya. Dan seketika, Baskoro merasa napasnya tertahan. Bentuk mata Budi, hidungnya, bibirnya. Ada sesuatu yang begitu familiar menusuk seluruh tubuhnya. Wajah putranya di masa muda terlintas di benak Baskoro. Dimas, putranya yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 13 tahun lalu. Wajah pemuda di hadapannya ini begitu mirip dengan putranya di masa muda. Bagaimana bisa semirip ini? Baskoro merasakan jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berusaha menekan perasaannya. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Di dunia ini banyak orang yang mirip. Kakek tidak apa-apa? Sudah diobati dengan baik di rumah sakit? Kalimat pertama Budi adalah menanyakan kabar Baskoro. Baskoro terdiam sejenak. Orang yang telah menyelamatkannya justru lebih dulu mengkhawatirkannya. Hati Baskoro terasa hangat. Ya, berkatmu kakek baik-baik saja. Kalau bukan karenamu, entah apa yang akan terjadi. Baskoro memegang tangan Budi, tangannya hangat. Ia teringat kehangatan tangan itu saat menggenggamnya di dalam taksi semalam. Baskoro memberi isyarat mata kepada Tirtayasa. Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di depan Budi. Amplop itu tampak berat. Isinya bisa ditebak. Nak Budi, terima kasih banyak untuk yang semalam. Ini sedikit tanda terima kasih dariku, jangan sungkan untuk menerimanya, kata Baskoro dengan lembut. Budi menatap amplop itu. Dari ketebalannya, ia tahu isinya pasti sangat banyak. Bagi Budi yang sedang khawatir tentang biaya kuliah, uang itu sangat ia butuhkan. Namun, Budi menggelengkan kepala. Terima kasih, tapi saya tidak bisa menerimanya. Mata Baskoro membesar. Kepala sekolah juga tampak kaget. Bahkan Tirtayasa pun terlihat bingung. Kenapa? Berkatmu aku selamat. Ini hal yang wajar. Tidak, Pak. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya. Siapapun dalam situasi itu pasti akan menolong. Suara Budi tenang. Tatapan matanya tidak goyah. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh uang besar di hadapannya. Baskoro menatap Budi dalam diam. Anak yang aneh. Ia dengar Budi dibesarkan di panti asuhan. Ia tahu keadaannya sulit. Tapi ia menolak uang sebanyak ini. Orang biasa pasti akan menerimanya dengan senang hati. Bahkan mungkin meminta lebih. Tapi anak ini berbeda.
Apa kau yakin? Uang ini bisa kau gunakan saat kesulitan. Kakek selamat saja, sudah cukup bagi saya. Hanya itu yang saya harapkan. Budi tersenyum. Senyum yang tulus. Baskoro merasakan sesuatu yang hangat membara di dalam hatinya. Baskoro kembali mengamati wajah Budi dengan saksama. Semakin dilihat, semakin mirip dengan putranya, Dimas. Bentuk matanya, bibirnya yang terkatup keras, bahkan cara bicaranya, rasanya seperti bertemu dengan putranya di masa muda melalui mesin waktu. Aku sudah gila. Apa yang kupikirkan? Baskoro menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu merindukan putranya hingga berhalusinasi. Baiklah, jika itu maumu, aku tidak akan memaksa. Tapi jika kau butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Baskoro memberikan kartu namanya. Budi menerimanya dengan sopan menggunakan kedua tangan. Terima kasih, Kek. Kakek juga jaga kesehatan ya. Budi pamit dan keluar dari ruang kepala sekolah. Setelah pintu tertutup, Baskoro masih terdiam di tempatnya, menatap ke tempat Budi berdiri tadi, tenggelam dalam pikirannya. Bapak tidak apa-apa? Tanya Tirtayasa hati-hati. Baskoro mengangguk. Ya, ayo kita pergi. Rombongan Baskoro meninggalkan sekolah. Tetapi pikiran Baskoro masih tertinggal pada pemuda itu. Budi kembali ke kelas. Begitu ia membuka pintu, semua mata tertuju padanya. Terutama tatapan Gilang yang tajam. Gilang menghampiri Budi. Woi, kenapa Presdir Nusantara Group mencarimu? Suaranya penuh dengan rasa kesal. Budi tidak menjawab. Ia hanya duduk di bangkunya. Gilang menggertakkan gigi, tetapi karena sudah jam pelajaran, ia tidak bisa mengganggunya lebih jauh. Sementara itu, di ruang kerjanya, Baskoro tidak bisa berkonsentrasi pada dokumen-dokumennya. Wajah Budi terus terbayang. Ia berulang kali mengangkat dan meletakkan pulpennya sambil menatap keluar jendela. Laporan dari Tirtayasa pun tidak masuk ke telinganya. Aku sudah tua dan pikun rupanya, gumam Baskoro sambil tersenyum kecut. Merindukan anak yang sudah tiada sampai-sampai melihat wajahnya pada seorang siswa, ia merasa dirinya konyol, tetapi ia tidak bisa mengusir pikiran itu. Waktu pulang tiba. Saat masuk ke mobil, Baskoro berkata kepada Tirtayasa, Tirta, putar mobil ke arah sekolah Budi. Kenapa, Pak? Aku hanya ingin melihat wajahnya sekali lagi dari jauh. Suara Baskoro terdengar pelan. Tirtayasa bingung, tetapi ia menurut tanpa banyak bertanya. Mereka memarkir mobil di dekat SMA Harapan Bangsa dan menunggu. Saat jam pulang sekolah, siswa-siswa berhamburan keluar. Budi berjalan keluar dari gerbang sekolah. Sendirian. Siswa-siswa lain berjalan berkelompok sambil tertawa, tetapi Budi berjalan sendiri. Pemandangan itu entah kenapa terlihat menyedihkan. Saat Baskoro sedang mengamati punggung Budi, tiba-tiba dari sebuah gang, 3 atau 4 siswa muncul, Gilang dan gengnya. Mereka mencegat Budi. Mata Baskoro menyipit. Suasananya tampak tidak baik. Gilang mencengkeram kerah baju Budi dan mendorongnya ke gang yang sepi. Apa-apaan mereka itu? Baskoro segera membuka pintu mobil. Tirtayasa mencoba menahannya, tetapi Baskoro sudah lebih dulu turun. Bersama para pengawalnya, ia berlari ke gang itu. Di dalam gang, Gilang sedang mendorong Budi ke dinding. Kau pasti dapat uang dari Presdir Nusantara Group, kan? Cepat serahkan baik-baik. Gilang mengguncang kerah baju Budi. Budi tidak melawan. Ia tahu jika ia melawan, masalahnya akan semakin besar. Aku tidak terima uang. Jangan bohong. Sudah tersebar kabar kau diberi amplop tebal. Gilang mendorong Budi keras ke dinding. Pada saat itulah, kancing kemeja Budi terlepas. Dan kalung perak yang tersembunyi di dalam kemejanya mencuat keluar. Baskoro yang baru tiba di ujung gang melihat kalung itu. Kalung perak yang berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Jantung Baskoro serasa berhenti berdetak. Apa ini? Saat Gilang sedang bingung, seorang pengawal bergerak secepat kilat. Ia menyambar lengan Gilang dan memelintirnya seketika. Arg! Teriak Gilang kesakitan saat ia jatuh terguling di tanah. Gengnya yang lain mundur ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak di hadapan aura para pengawal yang mengintimidasi. Pergi, kata seorang pengawal dengan suara rendah.
Hanya dengan satu kata itu, Gilang dan gengnya lari tunggang-langgang keluar dari gang. Budi berdiri dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada orang yang datang menolongnya. Saat itu, dari ujung gang, seorang pria tua yang familiar berjalan masuk. Kakek yang ia temui di ruang kepala sekolah tadi siang. Bapak Baskoro Prawiro. Tetapi wajah Baskoro tampak aneh. Bukan wajah penuh wibawa seperti biasanya. Wajahnya pucat pasi dan matanya bergetar. Tangannya yang gemetar perlahan terangkat. Jari telunjuknya menunjuk ke arah dada Budi. Tepatnya, ke arah kalung perak yang melingkar di leher Budi. "Nak," suara Baskoro bergetar. Selama 70 tahun hidupnya, ia tidak pernah goyah dalam situasi apapun. Bahkan dalam transaksi miliaran rupiah atau serangan dari perusahaan saingan, ia tidak pernah berkedip. Tetapi sekarang, seluruh tubuhnya gemetar. "Kalung itu, bagaimana bisa ada padamu?" Mata Baskoro berkaca-kaca. Budi bingung. "Bagaimana bisa kau memilikinya?" Suara Baskoro meninggi, penuh dengan keputusasaan. Budi secara refleks menutupi kalungnya dengan tangan. "Kalung ini adalah satu-satunya hartanya. Saya dengar, kalung ini sudah ada di leher saya sejak pertama kali saya datang ke panti asuhan." Budi menjawab perlahan. "Suster Maria bilang, saat saya ditemukan di depan panti, saya sudah memakai ini. Jadi saya juga tidak tahu dari mana asalnya." Lutut Baskoro terasa lemas. Ia terhuyung-huyung dan bersandar di dinding. Tirtayasa segera menopangnya. Berbagai emosi melintas di wajah Baskoro. Harapan dan ketakutan, penantian dan kecemasan, semuanya bercampur aduk. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Tirtayasa cemas. Baskoro tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam wajah Budi. Bentuk mata, hidung, bibir, semakin dilihat semakin mirip dengan putranya, Dimas, dan kalung itu. Ini bukan kebetulan. Jantung Baskoro berdebar kencang. "Cucuku Bintang, yang hilang dalam kecelakaan 13 tahun lalu. Apa mungkin dia masih hidup? Apa pemuda di hadapanku ini benar-benar darah dagingku?" Budi semakin bingung. Reaksi kakek ini sangat aneh. "Anu Pak." Budi mencoba bicara hati-hati. "Terima kasih sudah menolong saya. Tapi saya harus segera pergi kerja paruh waktu." Budi membungkuk dan bergegas keluar dari gang. Baskoro hanya bisa menatap punggung Budi yang berlari menuju halte bus. "Tunggu, Nak." Baskoro mencoba mengulurkan tangannya, tetapi Budi sudah menghilang. Baskoro ingin sekali menahan Budi. Ingin bertanya, "Apa kau cucuku? Apa kau Bintang yang hilang 13 tahun lalu?" Tetapi ia tidak bisa. Belum ada bukti yang pasti. Ia tidak ingin membuat anak itu bingung. Baskoro berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Setelah masuk, ia membuka mulut. Suaranya dingin seperti es. "Tirta, segera lakukan tes DNA pada anak itu." Mata Tirtayasa membesar. "Dan selidiki masa lalu anak bernama Budi Santoso itu secara menyeluruh. Kapan ia masuk panti asuhan, bagaimana ceritanya, cari tahu semuanya tanpa ada yang terlewat." Tatapan Baskoro menyala-nyala. "Baik Pak, akan segera saya laksanakan." Tirtayasa menunduk. Baskoro menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Ia teringat hari itu, 13 tahun yang lalu, malam yang diguyur hujan deras. Hari di mana putranya, Dimas, dan menantunya pergi berlibur bersama cucunya, Bintang. Dan malam itu, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengerikan. Putra dan menantunya meninggal di tempat. Tetapi cucunya yang saat itu berusia 6 tahun tidak pernah ditemukan. Baik jasad maupun jejaknya tidak ada di lokasi kejadian. Polisi menyimpulkan bahwa anak itu juga meninggal, mengingat parahnya kecelakaan. Tetapi Baskoro tidak menyerah. Ia mengerahkan orang untuk mencari cucunya di seluruh negeri. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Waktu berlalu tanpa ada satupun petunjuk. Sudah 13 tahun berlalu. Orang-orang di sekitarnya menyarankannya untuk menyerah. Cucunya pasti sudah tiada. Tetapi Baskoro tidak pernah melepaskan harapannya. Dan hari ini, ia melihat kalung itu. Satu-satunya kalung di dunia. Kalung yang dirancang sendiri oleh putranya dengan ukiran lambang keluarga. Bagaimana mungkin orang lain memilikinya?
Air mata kembali mengalir di mata Baskoro. Setibanya di rumah, Baskoro masuk ke ruang kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah album foto tua. Album berisi foto-foto masa kecil cucunya, Bintang. Tangannya berhenti pada sebuah foto. Putranya, Dimas, sedang memasangkan kalung perak di leher Bintang. Kalung yang sama persis dengan yang ia lihat di leher Budi hari ini. Baskoro membandingkan wajah di foto itu dengan wajah Budi dalam benaknya. Bentuk matanya mirip, hidungnya juga. Lesung pipi di sebelah kiri saat tersenyum pun sama. Meski 13 tahun telah berlalu, ikatan darah tidak bisa dibohongi. Baskoro memeluk foto itu dan tidak bisa tidur semalaman. Ia tidak bisa yakin sampai hasil tes DNA keluar. Tetapi jauh di dalam hatinya, ikatan darah yang kuat terasa. Instingnya mengatakan, anak itu adalah cucuku. Keesokan paginya, saat Baskoro keluar dari ruang kerja, Tirtayasa bergegas menghampirinya, ekspresinya tampak serius. "Pak, kami sudah menemukan lokasi sopir, Pak Ujang." Tatapan Baskoro seketika menajam. Orang yang telah meninggalkannya di ambang maut. Di mana? Dia bersembunyi di sebuah villa tua di puncak. Sepertinya ada yang membantunya. Baskoro mengepalkan tangannya. Tidak mungkin Pak Ujang berani berkhianat sendirian. Pasti ada dalangnya. Bawa bedebah itu ke hadapanku. Aku akan menemuinya langsung. Aku harus tahu siapa dalang yang ingin membunuhku. Di lantai teratas gedung Nusantara Group, di ruang Wakil Presiden Direktur, Rendra Wibisono sedang menatap keluar jendela. Rendra, 47 tahun, adalah keponakan Baskoro. Baskoro hanya punya satu anak, Dimas, yang meninggal 13 tahun lalu. Sejak itu, Rendra menjadi orang nomor 2 di Nusantara Group, tetapi ambisi Rendra tidak berhenti di situ. Ia menginginkan seluruh Nusantara Group. Ia pikir ia bisa memiliki segalanya. Saat itu, sekretarisnya masuk dengan tergesa-gesa. "Pak Wakil, laporan darurat." "Ada apa?" tanya Rendra dengan nada malas. Wajah sekretarisnya pucat. "Bapak Presiden Direktur." "Selamat, Pak." Dan beliau sedang melacak keberadaan Pak Ujang. Gelas di tangan Rendra jatuh ke lantai. Prang. Suara kaca pecah menggema di ruangannya. Wajah Rendra menegang. "Apa? Dia masih hidup?" Suaranya bergetar. Rencananya untuk menyingkirkan Baskoro dengan menyuap Pak Ujang beberapa hari lalu telah gagal total. Rendra segera meraih ponselnya dan menelepon Pak Ujang. Setelah beberapa nada sambung, Pak Ujang mengangkatnya. "Halo," suaranya terdengar cemas. "Bodoh kau," bentak Rendra dengan suara rendah dan tajam. "Presdir masih hidup." "Pak Wakil, saya juga tidak tahu. Para preman itu bilang sudah pasti beres, tapi tiba-tiba ada seorang siswa muncul." "Siswa? Siswa apa?" "Saya tidak tahu. Sepertinya anak SMA. Dia yang menolong Presdir." Urat di dahi Rendra menonjol. Sungguh tidak masuk akal. Rencana yang sempurna hancur hanya karena seorang siswa. "Kau di mana sekarang?" "Saya bersembunyi di villa di puncak. Katanya Presdir sudah tahu lokasi saya. Segera kabur dari sana." Rendra menutup telepon. Tangannya gemetar. Jika Pak Ujang tertangkap, semuanya akan berakhir. Fakta bahwa ia adalah dalangnya akan terungkap, dan ia tidak hanya akan masuk penjara, tetapi juga akan kehilangan segalanya. Pada saat yang sama, di sebuah villa tua di puncak, Pak Ujang menutup telepon dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Ia buru-buru mengemasi tasnya, memasukkan pakaian dan uang seadanya, lalu berlari ke pintu belakang. Ia pikir ia bisa melarikan diri melalui hutan. Ia membuka pintu belakang dan membeku di tempat. Pria-pria berjas hitam sudah berdiri menghadang jalan setapak di hutan. Di depan mereka, berdiri Tirtayasa dengan senyum dingin. "Mau kemana, Pak Ujang?" Suaranya terdengar dingin. Wajah Pak Ujang memutih. Tidak. Ia mencoba mundur. Tetapi para pengawal bergerak secepat kilat dan membantingnya ke tanah. "Arg!" teriaknya. Para pengawal memelintir lengannya ke belakang. Ia tidak bisa bergerak. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari arah depan villa. Pak Ujang menoleh. Baskoro berjalan dengan penuh wibawa.
Tatapan matanya sedingin es. Melihat tatapan itu, seluruh tubuh Pak Ujang terasa membeku, pria yang telah ia layani selama 10 tahun. Pria yang telah ia khianati dan coba bunuh. Dan sekarang, pria itu berdiri di hadapannya. Baskoro masuk ke dalam villa. Ia menarik sebuah kursi, meletakkannya di depan Pak Ujang, dan duduk perlahan. Ia menyilangkan kaki dan menatap Pak Ujang, tatapannya penuh dengan amarah. Pak Ujang, suara Baskoro rendah dan berat. 10 tahun. Bagaimana aku memperlakukanmu? Bukankah seperti keluarga? Air mata mengalir dari mata Pak Ujang. Air mata penyesalan dan ketakutan. Pak, saya. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Baskoro dingin. Siapa yang menyuruhmu meninggalkanku dan kabur? Aku tahu, ini bukan rencanamu sendiri. Keselamatanmu tergantung pada mulutmu. Tubuh Pak Ujang gemetar hebat. Ancaman Rendra Wibisono terngiang di telinganya. Kalau kau sebut namaku, kau mati. Tetapi pria di hadapannya sekarang jauh lebih menakutkan. Pak, tolong ampuni saya. Pak Ujang bersujud di lantai. Saya akan ceritakan semuanya. Tolong selamatkan nyawa saya. Tatapan Baskoro menajam. Katakan, yang menyuruh saya adalah Bapak Rendra Wibisono, Wakil Presiden Direktur. Pak Ujang menangis tersedu-sedu. Wajah Baskoro mengeras. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Rendra, keponakanku sendiri? Benar, Pak. Beliau yang memberi saya uang dan menyuruh saya memancing Bapak ke tempat itu. Para preman itu juga orang-orang suruhannya. Jantung Baskoro terasa sesak. Rendra adalah keponakannya. Anak dari almarhum kakaknya. Setelah kakaknya meninggal, Baskoro yang membesarkannya. Memberinya posisi di perusahaan, dan keponakan yang ia besarkan itu mencoba membunuhnya? Rendra. Berani-beraninya dia mencoba membunuhku? Suara Baskoro bergetar karena amarah dan pengkhianatan. Tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Benar, Pak. Pak Rendra bilang, kalau Bapak tidak ada, Nusantara Group akan menjadi miliknya. Dia bilang sudah muak hidup di bawah bayang-bayang orang tua. Pak Ujang menceritakan semuanya sambil tersungkur di lantai. Baskoro mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Hatinya terasa hancur. Dikhianati oleh keponakan sendiri, rasanya tidak bisa dipercaya. Bawa dia pergi, perintah Baskoro dengan suara rendah. Para pengawal menyeret Pak Ujang keluar. Baskoro ditinggal sendirian di ruangan kosong itu. Ia duduk terdiam untuk waktu yang lama. Tangannya gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Air mata amarah. Rendra, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Baskoro menggertakkan gigi. Pada saat yang sama, di sebuah minimarket di Jakarta, Budi, tanpa tahu apa-apa, sedang bekerja. Sudah lewat jam 8 malam. Saat sepi pelanggan, Budi duduk di sudut dekat jendela dan membuka buku persiapan ujian masuk universitas. Di tangannya ada segelas kopi instan. Bekerja di minimarket berarti ia bisa memakan makanan yang sudah kedaluarsa. Makan malamnya hari ini adalah nasi kotak yang akan dibuang. Sambil memakan nasi kotak dingin, Budi mengerjakan soal. Ujian tinggal 3 bulan lagi. Untuk bisa kuliah, ia harus mendapatkan beasiswa. Dan untuk itu, ia butuh nilai yang bagus. Siang hari sekolah, malam hari kerja paruh waktu, dini hari belajar. Itulah rutinitas Budi. Lelah, tapi ia tidak bisa menyerah. Ini satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Saat itu, pintu minimarket terbuka dan seorang pelanggan masuk. Seorang pria paruh-baya dengan pakaian biasa. Budi bangkit dan pergi ke kasir. Selamat malam. Budi buru-buru menyembunyikan nasi kotaknya. Pria itu pura-pura melihat-lihat minuman. Tak lama kemudian, saat Budi sedang merapikan rak, pria itu dengan cepat mengambil gelas kertas bekas minum Budi. Ini saja, katanya. Baik, 1.000 rupiah. Terima kasih. Budi tidak curiga sama sekali. Pria itu keluar dan menelepon dari dalam sebuah sedan hitam. Pak Tirta, sampel sudah didapat. Bagus. Segera bawa ke laboratorium. Hasilnya harus keluar besok.
Bapak Presiden Direktur sudah menunggu. Malam semakin larut. Di ruang kerjanya, Baskoro menatap keluar jendela. Pak, sampel DNA sudah tiba di laboratorium. Hasilnya akan keluar besok, lapor Tirtayasa. Baskoro mengangguk, dan kami juga sedang melacak rekening dana gelap Wakil Presiden Direktur Rendra. Sebentar lagi, akan terungkap. Bagus. Laporkan segera begitu hasilnya keluar. Setelah Tirtayasa pergi, Baskoro mengeluarkan sebuah foto tua dari laci mejanya, foto putranya, Dimas. Dimas, gumamnya. Cucuku mungkin masih hidup. Bintang mungkin masih hidup. Air mata mengalir. Harapan yang ia pendam selama 13 tahun mungkin akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, saat langit masih gelap, Baskoro masih terjaga di ruang kerjanya, terdengar ketukan pintu. Baskoro langsung berdiri. Pintu terbuka dan Tirtayasa masuk. Di tangannya ada sebuah amplop putih. Pak, hasil tes DNA sudah keluar. Suara Tirtayasa bergetar. Dengan jantung berdebar kencang, Baskoro menerima amplop itu. Tangannya begitu gemetar hingga sulit untuk membukanya. Perlahan, ia mengeluarkan kertas di dalamnya. Dan saat itu, matanya terbelalak. Probabilitas hubungan kakek cucu antara Baskoro Prawiro dan Budi Santoso, 99,99%. Angka itu terpaku di matanya. Itu memang bintang, Pak, suara Tirtayasa terdengar sayup-sayup. Baskoro memeluk erat kertas itu, dan ia menangis. Tangisan yang belum pernah ia perlihatkan kepada siapapun selama 70 tahun hidupnya. Bintang, anakku. Erangan keluar dari mulutnya. Baskoro memegangi meja dan menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang. Selama 13 tahun, cucunya tumbuh di panti asuhan. Dicap sebagai anak buangan. Saat lapar dan dingin, ia tidak bisa memanggil kakeknya. Tidak ada yang melindunginya. Aku yang berdosa. Kakekmu ini yang berdosa. Baskoro terduduk di lantai dan meraung. Tirtayasa pun ikut menyeka air matanya. Setelah beberapa saat, Baskoro tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapan matanya berubah. Kesedihan telah berubah menjadi amarah. Ia teringat pemandangan di gang kemarin. Anak bernama Gilang yang mencengkeram kerah baju Budi. Wajah-wajah brengsek yang mengganggu cucunya itu terbayang jelas. Tirta, suara Baskoro menjadi dingin. Siapkan mobil. Kita ke sekolah sekarang juga. Pada saat yang sama, di kelas, saat jam istirahat, Gilang kembali mengganggu Budi. Ia menendang meja Budi. Woi, Budi. Kau ada hubungan apa dengan tua bangka dari Nusantara Group itu? Suaranya penuh kekesalan. Jangan-jangan dia kakekmu yang hilang? Cibirnya. Siswa lain tertawa. Budi hanya diam. Tepat saat Gilang akan mencengkeram kerah Budi, brak. Pintu kelas terbuka dengan keras. Pria-pria berjas hitam berdiri di ambang pintu. Di belakang mereka, berjalan masuk Bapak Baskoro Prawiro. Matanya menyapu seisi kelas dan berhenti pada Gilang yang hendak menyerang Budi. Wajah Baskoro mengeras. Beraninya kau sentuh dia? Raungnya. Suaranya begitu keras hingga jendela kelas bergetar. Gilang terkejut dan menarik tangannya. Baskoro berjalan masuk, diikuti para pengawalnya. Siswa-siswa menyingkir, memberinya jalan. Baskoro berdiri di depan Budi. Budi pun kaget. Mata Baskoro berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipi Budi yang lebam. Bintang. Panggilnya lirih. Mata Budi membesar. Kakek terlambat, maafkan kakek. Air mata Baskoro mengalir. Baskoro berbalik menghadap seisi kelas. Dengan suara lantang, ia mengumumkan. Anak ini adalah satu-satunya darah dagingku. Pewaris Nusantara Group, Bintang Prawiro. Kelas meledak. Apa, pewaris Nusantara Group? Gilang pucat pasi. Ia baru sadar siapa yang selama ini ia ganggu. Baskoro menatap Gilang dengan tajam. Siapa yang berani menyentuh cucuku? Saat itu, kepala sekolah dan wali kelas datang tergopoh-gopoh. Bapak Presdir, ada apa ini? Di tempat yang katanya sarana pendidikan ini, seorang siswa diintimidasi setiap hari dan kalian diam saja? Suara Baskoro menggema. Hanya karena dia yatim piatu? Di mana tanggung jawab kalian sebagai pendidik?
Wajah kepala sekolah memerah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Baskoro menoleh ke Tirtayasa. Tirta, laporkan sekolah ini ke Kementerian Pendidikan. Minta pemecatan semua guru yang terlibat. Dan anak itu, ia menunjuk Gilang, laporkan ke polisi atas kasus perundungan. Pastikan dia mendapat hukuman terberat. Kaki Gilang lemas. Ia terduduk di lantai. Jangan harap ada kata damai, tambah Baskoro dingin. Baskoro kembali menoleh ke Budi, yang kini ia panggil Bintang. Bintang, ayo kita bicara. Mereka masuk ke sebuah kelas kosong. Di sana, Baskoro menceritakan semuanya, tentang ayahnya, Dimas, dan ibunya, Citra, tentang kecelakaan 13 tahun lalu. Tentang bagaimana ia hilang, bukan dibuang, tentang kalung pemberian ayahnya. Air mata Bintang pecah. Jadi, saya tidak dibuang? Semua kepedihan yang ia pendam selama ini tumpah. Baskoro memeluknya erat. Tidak, nak. Ayah dan ibumu sangat mencintaimu. Kakek yang bodoh ini yang terlambat menemukanmu. Keduanya menangis bersama, melepaskan rindu dan sakit selama 13 tahun. Mereka meninggalkan sekolah. Di lapangan, semua siswa berkumpul, menatap mereka dalam diam. Baskoro merangkul Bintang dan masuk ke mobil. Sekarang semua akan baik-baik saja, kakek akan melindungimu. Bintang mengangguk, menggenggam erat tangan kakeknya. Kehangatan keluarga yang pertama kali ia rasakan dalam 18 tahun hidupnya. Sedan hitam itu berhenti di depan gerbang besi raksasa. Bintang terpana melihat sebuah rumah megah yang selama ini hanya ia lihat di sinetron. Ini rumahmu, nak. Tempatmu yang seharusnya. Di dalam, Baskoro membawanya ke sebuah kamar di ujung koridor. Kamar itu adalah kamar masa kecil Bintang, yang tidak pernah diubah selama 13 tahun, penuh dengan mainan dan buku cerita. Di atas meja, Bintang menemukan sebuah album foto. Di dalamnya, ada foto kedua orang tuanya, yang tersenyum bahagia, sambil menggendongnya saat bayi. Ini, ayah dan ibu saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Benar. Ayahmu Dimas dan ibumu Citra. Baskoro menceritakan setiap kenangan di balik foto-foto itu. Kemudian, Bintang menemukan sebuah buku catatan usang. Itu adalah buku harian ibunya. Bintang membukanya dengan tangan gemetar. Hari ini Bintangku bisa tengkurap untuk pertama kali. Papa Dimas sampai menangis saking bahagianya. Bintang, Mama dan Papa sangat mencintaimu. Langkah pertama Bintang. Kau adalah keajaiban bagi kami. Mama dan Papa mencintaimu lebih dari siapapun di dunia. Air mata Bintang mengalir deras. Keajaiban. Selama ini ia merasa sebagai anak buangan. Ternyata, bagi ibunya, ia adalah keajaiban. Mama, Papa. Bintang memeluk buku harian itu dan menangis meraung-raung. Semua rasa sakit dan kesepian yang ia pendam selama ini tumpah ruah. Setelah Bintang tenang, Baskoro meninggalkannya untuk beristirahat. Ia turun ke ruang kerjanya, di mana Tirtayasa sudah menunggu dengan laporan baru. Pak, ada perkembangan baru mengenai kasus Wakil Presiden Direktur Rendra. Ternyata, Rendra telah menyuap seorang saksi mata kecelakaan 13 tahun lalu. Saksi itu, seorang sopir truk, akhirnya mengaku. Ia bersaksi bahwa ia melihat Dimas, ayah Bintang, dengan tubuh berlumuran darah, mati-matian mendorong Bintang keluar dari jendela mobil yang mulai terbakar, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Kecelakaan itu ternyata adalah pembunuhan yang direncanakan oleh Rendra. Dada Baskoro terasa seperti diremas. Keponakannya tidak hanya mencoba membunuhnya, tetapi juga telah membunuh putra dan menantunya 13 tahun lalu. Kesedihannya berubah menjadi amarah yang membeku. Dia akan membayar semua perbuatannya. Aku sendiri yang akan membuka pintu neraka untuknya. Beberapa hari kemudian, di rapat umum pemegang saham Nusantara Group, Rendra, dengan senyum kemenangan, hendak mengambil alih posisi presdir. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Baskoro masuk dengan gagah, di sampingnya berdiri Bintang, yang wajahnya sangat mirip dengan almarhum Dimas. Rendra pucat pasi. Baskoro naik ke podium. Hari ini, saya akan mengungkap dalang di balik tragedi keluarga kami 13 tahun lalu.
Ia memperkenalkan Bintang sebagai cucunya yang telah ditemukan. Kemudian, ia memutar rekaman pengakuan saksi mata dan sopir Pak Ujang. Seluruh kejahatan Rendra terbongkar. Polisi yang sudah menunggu di luar masuk dan menangkap Rendra yang berteriak histeris. Di hadapan semua pemegang saham, Baskoro secara resmi mengumumkan Bintang Prawiro sebagai pewaris tunggal Nusantara Group. Tepuk tangan riuh membahana. Beberapa hari kemudian, Gilang, si perundung, ditangkap polisi dan dikirim ke penjara anak. Ayahnya, yang perusahaannya adalah subkontraktor Nusantara Group, bangkrut seketika setelah semua kontrak diputus. Para guru yang lalai dipecat. Semua yang bersalah mendapat balasan setimpal. Bintang kembali ke panti asuhan bersama kakeknya, membawa banyak sekali hadiah. Ia berpelukan dengan Suster Maria dan adik-adiknya. Baskoro berjanji akan merenovasi total panti asuhan itu. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah konferensi pers, mereka mengumumkan pendirian Yayasan Tunas Nusantara yang akan membiayai pendidikan anak-anak yatim piatu hingga ke jenjang universitas. Bintang, yang kini lebih dikenal sebagai Bintang Prawiro, berjanji akan menjadi tameng bagi anak-anak yang senasib dengannya. Waktu berlalu. Bintang belajar dengan giat. Di meja belajarnya selalu ada buku harian ibunya. Semoga Bintangku bisa belajar sesuka hatinya. Kata-kata itu menjadi cambuk semangatnya. Akhirnya, hari pengumuman tiba. Bintang diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bersama kakeknya, ia mengunjungi makam kedua orang tuanya untuk membagikan kabar gembira itu. Ayah, Ibu, aku tidak akan menyia-nyiakan hidup yang telah kalian selamatkan ini. Di acara peresmian Pusat Kemandirian Pemuda Nusantara, Bintang memberikan pidato pertamanya, dulu saya sendirian. Tapi sekarang, saya di sini untuk mengulurkan tangan kepada kalian. Kalian tidak sendirian. Ia memeluk anak-anak panti satu persatu. Februari, di hari kelulusannya dari SMA, Baskoro, Suster Maria, dan adik-adik pantinya datang membawa bunga. Hari ini bukan hari paling bersinar dalam hidupku, Kek, kata Bintang sambil memeluk kakeknya. Hari paling bersinar adalah hari saat aku bertemu denganmu. Sore itu, Bintang dan Baskoro berjalan-jalan di taman rumah mereka yang luas. Bunga sakura bermekaran, kelopaknya yang merah muda berjatuhan seperti salju. Baskoro merangkul bahu cucunya. Terima kasih sudah kembali, nak. Bintang membalas pelukan kakeknya. Saya yang berterima kasih, Kek. Terima kasih karena tidak pernah menyerah mencariku. Keduanya berjalan berdampingan di bawah sinar matahari yang cerah. Dari langit, seolah-olah kedua orang tuanya tersenyum bahagia. Angin musim semi yang hangat meniup punggung mereka, seolah berbisik, kalian telah melakukannya dengan baik. Musim dingin yang panjang dan dingin telah berakhir. Dan kini, musim semi yang gemilang telah dimulai. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari hari-hari baru yang indah dan cemerlang bagi keluarga yang telah dipersatukan kembali oleh cinta. Jika cerita ini memberikan sedikit kehangatan di hari Anda, dukung kami dengan subscribe dan like agar kami bisa menyajikan cerita yang lebih baik lagi. Jangan lupa tinggalkan komentar dukungan yang hangat untuk para tokoh dalam cerita ini. Semoga Anda sehat selalu dan dipenuhi dengan hal-hal baik.